kondisi birokrasi, percepatan reformasi birokrasi, dan langkah menuju reformasi birokrasi. Jadi kondisi birokrasi ini sangat penting kita ketahui, keberadaan atau posisi birokrasi pada saat kita akan melakukan reformasi birokrasi itu sendiri. Kemudian setelah kita ketahui kondisi birokrasinya, maka otomatis program untuk reformasi birokrasi itu kita bisa melakukan percepatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi agar supaya apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi itu bisa kita wujudkan. Setelah itu kita akan apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk supaya reformasi birokrasi itu bisa kita lakukan dengan baik. Kondisi birokrasi saat ini kita bisa melihat bahwa birokrasi kita masih termasuk birokrasi yang buruk ya. Ini penilaian dari Prasojo dan Ginting dan Haryati ya. Ini karena ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama itu adalah keseriusan dan kemauan politik untuk merevitalisasi dan meremajakan mesin birokrasi sangatlah lemah. Jika tidak mau dikatakan tidak ada. Jadi keseriusan dari para pejabat politik atau pimpinan tertinggi dari birokrasi ini masih kurang serius ya. Jadi masih lebih banyak kebijakan dan perhatiannya itu ke hal-hal yang lain, sehingga untuk reformasi birokrasi ini terabaikan, padahal ini sangat penting ya. Yang kedua itu adalah birokrasi pemerintahan kita ini sasaran yang sangat potensial dari partai politik untuk menjarah uang negara melalui koalisi politik dan birokrasi. Jadi ini menurut Prasojo ya. Kita sudah bahas pada pertemuan kita yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 bahwa birokrasi itu melekat juga ada patologi birokrasi di sana, ada yang dinamakan korupsi itu ya, akan oleh Prasojo ini digunakan oleh partai politik, dan kita bisa lihat sekarang ini bagaimana oknum dari partai politik banyak juga yang sudah ditangkap oleh KPK. Kemudian peraturan perundangan yang mengatur perilaku birokrasi ini tidak kondusif ya. Perilaku dari birokrat ini juga sangat penting di dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini. Oleh karena itu ini harus diatur. Ada regulasinya yang mengatur itu sehingga perilaku dari aparat birokrat ini betul-betul perilaku yang dibutuhkan untuk percepatan reformasi birokrasi tersebut. Kemudian masyarakat ini berada dalam posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan pemerintah, tidak ada posisi tawar dan bahkan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Nah, jadi masyarakat, partisipasi masyarakat ini kurang diabaikan ya, dan dibiarkan seperti itu, sehingga yang paling dominan itu adalah aparat birokrasi itu sendiri. Nah, Mustafa Dijaya ya dalam roadmap reformasi birokrasi mengatakan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan sesuai tuntutan masyarakat. Antara lain masih terdapat penyalahgunaan wewenang, masih besarnya praktek KKN, dan KKN ini kita masih menduduki urutan negara termasuk yang korupsinya masih tinggi ya. Kemudian kinerja sumber daya manusia dan aparatur ini juga masih rendah. Sistem kelembagaan, organisasi, dan tata laksana manajemen pemerintahan ini belum memadai. Kadang-kadang kita ada permasalahan, kita membentuk lembaga yang baru, tetapi dengan terbentuk lembaga yang baru bukan memecahkan masalah, tetapi
SDM kita terserap ke sana, demikian juga anggaran, kemudian masalahnya tidak terpecahkan. Nah, sehingga menjadi begitu banyak lembaga ya yang menangani suatu masalah tetapi tidak efektif. Nah, kemudian juga manajemennya ini belum memadai. Rendahnya kualitas pelayanan, melihat masih banyak komplain dari masyarakat bahwa pelayanan misalnya di rumah sakit, di mana-mana itu masih buruk ya. Kemudian juga kita bermasalah di kesejahteraan PNS. Nah, kesejahteraannya tingkat penghasilannya masih rendah. Oleh karena itu PNS mencari penghasilan di tempat lain. Jadi dia tidak fokus ya. Nah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin pendapatan kita di sini lebih rendah 10 kali lipat daripada di negara lain. Nah, oleh karena itu untuk memecahkan masalah reformasi birokrasi ini juga sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan PNS ini. Dan masih banyak peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Jadi aturan-aturan ini juga harus diperbarui karena aturan ini menjadi pedoman bagi masyarakat dan semua aparatur pemerintah untuk melaksanakan sesuatu di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu aturan ini harus ada, nah, sehingga ini menjadi pedoman bagi semua orang. Nah, urgensi reformasi birokrasi di Indonesia ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance, kepemerintahan yang baik, di mana kepemerintahan yang baik ini melakukan pelayanan yang baik, cepat, tidak berbelit-belit dan sebagainya, sehingga memuaskan masyarakat yang melakukan urusan tertentu yang berkaitan dengan birokrasi. Dan juga kelembagaannya, organisasinya ini harus dilakukan perbaikan ya. Dan kita sekarang ini juga kelembagaannya untuk aparatur ini semakin diperpendek ya. Jadi strukturalnya ini dihilangkan berapa struktur, sehingga ini akan mempercepat pengambilan keputusan. Tetapi sekarang di fungsional ya, diganti dengan fungsional, tetapi karena masih baru sehingga masih perlu aturan-aturan yang lebih lanjut mengatur apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh setiap fungsional itu, sehingga bisa mengefektifkan tujuan dari organisasi ya. Kemudian juga tata laksana, ini manajemen ya, bagaimana mengatur SDM, mengatur uang, mengatur anggaran, sarana prasarana untuk pencapaian tujuan, dan juga bagaimana sumber daya manusianya ini harus betul-betul kompeten melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tujuan dari organisasi, memanajemen birokrasi agar supaya layanan yang diberikan dan program yang dilaksanakan ini bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana uang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi anggaran kita ini masih terbatas, oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin agar supaya apa yang menjadi tujuan program kegiatan ini bisa diwujudkan. Reformasi birokrasi pada kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini harus didukung langkah-langkah yang tepat
dan harus sinergis dan berkelanjutan, harus berkoordinasi, harus sinergis. Nah, sinergis itu 1+1 bukan 2, tapi 1+1 bisa 3, bisa 5 ya. Kalau 1+1 2 itu namanya tidak sinergis. Jadi sinergis itu penjumlahan dari dua komponen itu hasilnya lebih dari komponen itu sendiri ya. Ini namanya sinergis. Misalnya suami istri ya, 1+1, suami 1, istri 1. Kalau dia bersinergis, maka hasilnya akan jadi 3, 4. Nah, maksudnya anaknya 2, berarti jadi 4 ya. Itu sinergis namanya. Jadi kerjasama yang sangat luar biasa, menghasilkan lebih banyak daripada perhitungan matematis ya. Jadi ini harus diperhatikan ya, sinergis ini. Roadmap yang sudah dibuat ini harus menjadi acuan dalam pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi di pemerintah ya. Jadi ini urgensi dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Reformasi birokrasi itu bagaimana terjadi pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi sistem ini kan terdiri atas subsistem yang saling berkaitan. Ini harus efektif, harus sinergis untuk mencapai tujuan yang lebih banyak. Jadi hasilnya lebih besar daripada penjumlahan komponen itu sendiri. Terutama menyangkut aspek kelembagaan, organisasi, tata laksana, manajemen, dan sumber daya manusia. Jadi ini sangat penting. Kemudian kita juga urgensinya itu rasionalisasi birokrasi. Ini juga harus dilakukan karena apabila pegawai itu sangat banyak, kemudian pekerjaannya hasilnya kurang efektif, efisien, maka ini harus dilakukan rasionalisasi ya. Jadi pegawai-pegawai yang sudah berlebih ini dialihkan ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kan di birokrasi itu ada namanya analisa beban kerja. Jadi pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh 2 orang, tetapi kemudian dikerjakan oleh 4 orang, 5 orang, tentu tidak efektif. Nah, oleh karena itu harus dilakukan rasionalisasi. Dipindahkan ke tempat lain atau juga bisa pensiun lebih cepat ya, yang mau pensiun. Kemudian juga pembagian kerja secara hierarkis dari atas ke bawah dan horizontal ini harus seimbang. Nah, diukur volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Nah, jadi ini juga sangat penting diperhatikan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini agar supaya aparat penyelenggara pemerintah ini menjadi profesional dan juga ada kepastian hukum, transparan, partisipatif, terbuka, partisipatif, jadi melibatkan berbagai orang. Yang dipikirkan oleh banyak orang lebih efektif daripada yang dipikirkan oleh satu kepala ya. Nah, sehingga permasalahan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien karena berbagai masukan dari kepala-kepala itu, dari masyarakat yang banyak. Kemudian juga harus ada pertanggungjawaban, akuntabel dan memiliki kredibilitas, kepercayaan dan budaya dan juga perilaku birokrasi yang diinginkan dan sesuai etika ya. Jadi etika ini merupakan norma yang tidak boleh dilanggar. Kemudian pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian untuk mewujudkan cita-cita bernegara ya. Kemudian percepatan reformasi birokrasi ini diarahkan untuk penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN. Jadi kita kemarin sudah membahas bahwa the power to corrupt ya. Jadi kekuasaan yang sangat besar ini akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan itu.
Jadi dia akan melakukan praktek-praktek KKN ya. Oleh karena itu penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan nilai pemerintahan dan semua kegiatan ya. Jadi good governance, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsipnya ini harus diterapkan pada semua kegiatan. Kemudian pemberian sanksi bagi pelaku KKN ya. Tetapi kita bisa melihat sekarang ini pelaku KKN ini tidak jera untuk itu, malahan dia diwawancara di televisi tersenyum-senyum, padahal akibat perbuatannya ini sangat luar biasa. Oleh karena itu pemberian sanksi ini harus dilakukan seberat-beratnya, jadi dilakukan pemiskinan ya, hartanya ini harus disita sehingga dia menjadi miskin. Nah, kadang-kadang melakukan korupsi ini bukan lagi itu, tapi sudah serakah ya. Dia penghasilannya sudah besar, tetapi juga mau korupsi. Berarti sikap perilakunya ini kurang bagus juga. Agamanya kurang bagus ya. Kemudian pengawasan aparatur ini harus dilakukan dengan efektif. Pengawasan internal, eksternal, dan juga pengawasan masyarakat. Nah, ini harus diaktifkan agar supaya KKN itu tidak akan terjadi. Kemudian budaya kerja aparatur ini harus terus diinternalisasi. Aparatur itu harus bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab. Kemudian juga percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Hasil pengawasannya ditemukan misalnya pelanggaran 2 miliar, ini harus segera ditindaklanjut. Kadang-kadang ini menjadi yang tertunda ya untuk pelunasannya ini ya. Jadi kalau sudah ditemukan harus ada tindak lanjutnya kemudian. Tetapi kadang-kadang di kita sudah 3-4 tahun belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan ini, sehingga ini juga akan membuat orang tetap melakukan kesalahan yang sama. Kemudian pemberdayaan penyelenggaraan antara dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. Jadi di dalam KKN itu kan ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang memberi ini biasanya dari swasta. Nah, oleh karena itu ini harus terus dibina atau harus disadarkan agar supaya dunia usaha dan masyarakat juga tidak melakukan pemberian. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan. Jadi lembaganya harus ditata kembali ya. Nah, sekarang kita sedang menata bagaimana supaya fungsional ini bisa efektif melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi sekarang kan masih awal-awal, jadi aturannya masih belum begitu terperinci. Oleh karena itu ke depan ini harus segera dilakukan agar supaya perpindahan pegawai dari struktural ke fungsional ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang akan dikerjakan oleh para fungsional menunjang pencapaian dari organisasi itu, sehingga bila penataan ini berhasil maka otomatis organisasinya menjadi efektif, ramping, luas, dan responsif terhadap permasalahan yang dilakukan oleh rakyat. Efektivitas dan efisiensi ini menjadi tujuan dari reformasi birokrasi, tata laksananya, manajemennya, prosedur ini harus dilakukan ya. Dan juga peningkatan kompetensi kapasitas sumber daya manusia ini juga sangat penting. Apabila tata laksananya sudah bagus tetapi SDM-nya kurang mendukung, maka apa yang kita itu juga tidak akan tercapai. Kemudian juga kesejahteraan yang tadi kita sudah bahas ya. Pemanfaatan e-government dan dokumen SIM negara dalam pengelolaan tugas ya. Jadi e-government ini menggunakan elektronik ya. Kan sudah pakai startup digital, sehingga
ini akan dilakukan secara efektif dan memuaskan rakyat yang kita layani, dan juga dengan startup digital ini kita juga yang punya aplikasi itu bisa punya penghasilan yang sangat luar biasa ya. Dimanfaatkan ini teknologi informasi untuk melakukan pelayanan yang semakin baik. Kemudian meningkatkan keberdayaan masyarakat ya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan dasar, umum, dan pelayanan unggulan. Jadi tujuan dari birokrasi bagaimana supaya pelayanan itu semakin baik dan memuaskan semua masyarakat yang akan mengurus sesuatu ya. Jadi aparatur PNS itu tujuannya untuk melakukan pelayanan, bukan menjadi penguasa ya, jadi menjadi pelayan. Oleh karena itu pelayanan ini harus menjadi perhatian utama dari aparatur pemerintah. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi masyarakat juga harus ditingkatkan potensinya agar dia bisa melayani dirinya sendiri. Dia bisa berpartisipasi dan juga bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Dia bisa memberikan masukan-masukan. Nah, sehingga masyarakat ini menjadi solusi juga. Tidak boleh tertutup, harus terbuka ya. Salah satu prinsip dari reformasi birokrasi adalah transparansi dan juga partisipasi, dan juga sebaran informasi ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi ini dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Nah, langkah internal itu adalah dengan meluruskan orientasi reformasi birokrasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Jadi demokratisasi ya, kekuasaan ya. Jadi kekuasaan itu mengandung, tadi kita sudah pelajari, dia akan sewenang-wenang dan juga dia akan cenderung untuk korupsi. Tetapi demokrasi ya, demokrasi di sana ada partisipasi sehingga semua orang bisa memberikan masukan dan dia setara. Semua sangat penting supaya apa yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan permasalahan masyarakat bisa terpecahkan. Kemudian perubahan birokrasi ini agar supaya amanah rakyat ini bisa diwujudkan dengan pelayanan tadi itu. Jadi kuncinya pelayanan. Kemudian memperkuat komitmen tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Jadi komitmen birokrasi ini juga sangat penting di dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini. Kalau komitmennya tidak ada, maka otomatis pelaksanaan reformasi birokrasinya juga tidak akan terwujud. Jadi reformasi birokrasi ini perlu tekad yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi, untuk menghadapi banyak kendala yang akan ditemui. Oleh karena itu komitmennya ini sangat penting. Dan sampai begitu menemukan kendala langsung mundur. Nah, selanjutnya dengan membangun kultur birokrasi kita yang buruk ini, yang negatif, harus dirubah menjadi positif ya. Prosedur yang berbelit-belit, penyalahgunaan status, penyalahgunaan kekuasaan ini harus dihentikan ya, dengan melakukan pembenahan terhadap kultur dan etika birokrasi dengan prinsip tadi transparan, terbuka, serta jelas kode etiknya ya. Jadi kode etik ini sangat penting. Nah, kode etik ini merupakan norma yang harus diikuti. Beda dengan hukum ya. Kalau hukum kita melanggar dihukum, tapi kalau etika hukumannya secara moral ya. Jadi sikap perilaku. Kemudian tadi ya, rasionalisasi ya. Jadi di dalam reformasi birokrasi, karena ini kita sudah bahas sebelumnya ya, kemajuan teknologi informasi. Jadi kalau di dalam reformasi birokrasi, sehingga dengan kemudian juga memperkuat payung hukum ya. Nah, hukum ini harus menjadi panglima. Semua orang harus mengikuti hukum itu. Kadang-kadang karena kekuasaan terlalu dominan, maka hukum bisa dirubah-rubah menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini harus dihindari dalam
melakukan reformasi birokrasi. Jadi di dalam reformasi birokrasi, aturan hukum ini harus diikuti oleh semua orang. Kemudian juga memperkuat payung hukum ini harus menjadi panglima. Semua orang harus mengikuti hukum itu. Kadang-kadang karena kekuasaan terlalu dominan, maka hukum bisa dirubah-rubah menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini harus dihindari dalam melakukan reformasi birokrasi. Jadi di dalam reformasi birokrasi, aturan hukum ini harus diikuti oleh semua orang sehingga terjadi perubahan. Peningkatan kualitas SDM ya. Jadi SDM ini, dan ini juga kita sudah bahas yang lalu ya, ini sangat dibutuhkan SDM yang profesional dan kompeten. Oleh karena itu, penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, penggajian, pelatihan sampai peningkatan kesejahteraan ini harus diperhatikan. Seperti di Provinsi Gorontalo sekarang ini melakukan manajemen talenta ya. Jadi untuk penentuan siapa yang duduk dalam eselon 2 itu pola karirnya akan ditata menjadi jelas ya. Jadi ada promosi dari kepala seksi. Kepala seksi dia sudah menduduki beberapa kepala seksi, dua kepala seksi. Baru itu dia bisa jadi kepala. Kemudian juga dalam pelaksanaan otonomi daerah ini juga perlu dilakukan reformasi birokrasi. Jadi otonomi daerah di mana kita mengurus sendiri keperluan daerah ini. Nah, sehingga permasalahan di daerah kita pecahkan oleh daerah sendiri ya, cari solusi-solusinya, dan daerah ini yang menguasai data dan kondisi yang ada di masyarakat. Jadi ini harus diefektifkan ya. Tetapi kadang-kadang karena anggaran yang terbatas yang dipegang oleh pusat, nah ini juga membatasi kreativitas perwujudan pelaksanaan otonomi daerah ini. Bidang ya, kepala bidang juga ini dia harus pindah ke 2 bidang sehingga dia bisa kuasai bidang itu, dan oleh karena itu dia bisa promosi ke menjadi sekretaris. Nah, sekretaris ini yang akan dipromosikan menjadi eselon 2B ya, kepala biro. Setelah dia di sana beberapa lama menjabat, dia akan dipromosi menjadi staf ahli atau ke eselon 2A ya, menjadi kepala dinas ya, kepala dinas, kepala badan. Kepala dinas, kepala badan ini juga akan diatur, dimutasi 2 atau 3 kali. Kemudian dia menjadi asisten ya. Dan asisten ini yang jadi calon untuk menjadi sekda. Jadi Provinsi Gorontalo ke depan akan manajemen talenta ini akan digunakan. Jadi dia tidak melakukan lagi open bidding ya. Jadi dengan manajemen talenta ini semua akan dinilai. Dia mengikuti diklat pendidikannya. Nah, ini saudara S2 ini sangat berguna untuk menaikkan poin saudara. Jadi poin yang dibutuhkan itu adalah poin 9 sehingga dia bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi ke depan pola karir PNS itu akan seperti di tentara dan kepolisian ya. Jadi kalau sekarang ini untuk peningkatan SDM, untuk belajar, ikut diklat, biasanya pegawai itu menghindar, tidak mau ikut. Nah, dengan manajemen talenta ini dia ada poin di situ, dan ini sangat penting untuk karirnya ke depan. Jadi harus diikut. Nah, dengan manajemen talenta ini untuk menghindari subjektivitas dan juga menghindari dari campur tangan dari politik ya. Nah, sehingga yang betul-betul duduk dalam jabatan itu yang SDM yang kompeten dan betul-betul profesional dari bawah ke atas ya. Jadi yang pegawai provinsi ke depan akan menggunakan ini ya. Dan sementara di
buat aturan-aturannya. Itu langkah internal. Sekarang langkah eksternal adalah komitmen dan keteladanan elit politik. Jadi komitmen dan keteladanan ini sangat penting ya, karena dengan keteladanan itu semua orang akan melihat itu dan mengikuti itu, dan juga harus punya komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa diwujudkan. Kemarin kita sudah membahas bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan ini belum maksimal. Nah, oleh karena itu butuh komitmen dan keteladanan, butuh kepemimpinan yang kuat, yang patut diteladani, yang berani tegas membuat keputusan, dan juga dengan keteladanan ini memberi contoh kepada bawahan kita dan masyarakat. Kemudian juga pengawasan masyarakat ini harus ditumbuh kembangkan, nah sehingga masyarakat bisa memberikan masukan-masukan, perbaiki pelayanan yang diberikan oleh birokrat. Nah, sehingga masyarakat bisa juga mengawasi kinerja birokrasi. Nah, karena kita di Indonesia masih termasuk negara yang belum maju, maka partisipasi masyarakat ini masih kurang dibandingkan dengan masyarakat maju yang tingkat pendidikannya juga sudah tinggi. Nah, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan dan bisa mengontrol pelaksanaan tugas-tugas dari birokrasi ini. Ini langkah internal dan eksternal birokrasi, kemudian percepatannya dan langkah-langkah agar supaya terwujud reformasi birokrasi itu. Pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana reformasi politik kita tahun 1998 ini kita ketahui menurunkan Presiden Soeharto supaya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi hari ini kita melihat apa yang menjadi cita-cita dari reformasi politik ini belum didukung oleh reformasi birokrasi. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi politik tahun 98 ini masih kurang maksimal.